Shalom adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kita mulai ibadah kita di rumah, ibadah online. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, minggu pagi ini kami boleh kembali lagi beribadah secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, kita masuki ibadah kita. Mari kita bernyanyi dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik semuanya bernyanyi dengan semangat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi Tangaku Namet-met buku Ende nomor 50 ayat 1 tambah 4. Sama-sama kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yang diambil dari titah kelima. Demikian titah Tuhan, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Kepadamu
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik sekolah minggu semuanya berdiri ya, kita peragakan, kita buat gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik kami sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Adik-adik kami seharusnya sudah hafal ini ya, karena ini minggu terakhir bagi kita bulan ini. Yosua 24 ayat 15. Ini harus hafal ya adik-adik kami. Mari kita baca. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik kami harus dihafal ya. Mari kita berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita bernyanyi, adik-adik semua bangkit berdiri, kita bernyanyi Saat Iblis Menggodaku. Semua buat gerakannya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan sebagaimana orang-orang mengaku iman kepercayaannya. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi Pengumum. sebelumnya pengumuman dari Kak Juni untuk adik-adik semuanya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan di minggu ini kita tetap mengadakan ibadah online kita melalui channel YouTube HKBP Parsauran Nauli Resort Solafidi. Jadi adik-adik boleh like, boleh mensubscribe-nya ya, dan harus. Nah, kami juga selalu mengingatkan bahwa adik-adik tetap mempersiapkan Alkitabnya, buku ND, Kidung Jemaat, dan persembahannya. Persembahannya boleh disampaikan kepada orang tuanya, nanti orang tuanya akan menyampaikan kepada Sintua weknya masing-masing. Dan kakak harapkan adik-adik tetap berdoa di rumah supaya kita boleh bertemu secara langsung dan virus corona ini secara segera berakhir ya adik-adik. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap dijaga kesehatannya. Tuhan memberkati kita. Adik-adik kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari lagu Segala Puji Syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak kami sekolah Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu secara online pada saat ini, Minggu tanggal 28 Februari 2020, yaitu minggu terakhir untuk bulan Februari. Baiklah, kita membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis khotbah untuk sekolah minggu dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Saya akan baca untuk kita boleh mengikutinya di rumah secara bersama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu, pada saat ini kita teringat kembali dengan Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama, dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya sekaligus memperlihatkan bagaimana sikap perbuatan dari seorang murid yang telah mengkhianatinya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada hal-hal yang dapat kita lihat di sana, yaitu pertama, Yesus di saat berdoa, murid-murid yang sedang tidur dengan lelap, murid-murid yang hidup dengan keinginan dan kemauannya sendiri, murid-murid seolah-olah tidak mau campur tangan dengan yang dialami Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika para serdadu orang Yahudi datang menangkap Yesus, ada dari antara murid yang pergi, tetapi ada dari antara murid yang berusaha melawan para serdadu. Adik-adik kami sekolah minggu, pada saat ini juga melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan pertama yaitu hal berdoa. Berdoa. Berdoa artinya bagaimana? Berdoa berarti berbicara kepada Tuhan. Berdoa berarti kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mau menceritakan segala keadaan yang kita alami kepada Tuhan.
baik susah, baik duka, baik pergumulan, kesulitan, dan secara khusus keadaan yang kita alami pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah memisahkan kita, sehingga kita akan beribadah melalui media. Artinya virus corona ini telah membuat kita tidak bisa bertemu di dalam gereja, tidak bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Artinya di situ adik-adik kami, anak-anak kami, melalui ibadah ini dan melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan tentang berdoa. Orang yang mau berdoa berarti orang yang sudah mempercayai Tuhan Yesus. Orang yang berdoa, yang menyerahkan, yang mengatakan, yang menceritakan, yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, berarti dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus akan bisa mengatasi masalahnya. Berdoa. Adik-adik kami, anak-anak kami juga pada saat ini diajarkan untuk berdoa. Berdoa agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak kami senantiasa berdoa di saat menjalani masa-masa pandemik ini, Tuhan senantiasa bersama kita. Yang kedua, orang yang berdoa itu selalu menunjukkan sikap setia dan berjaga-jaga. Setia dan berjaga-jaga. Ketika dia berdoa, ketika anak-anak kami berdoa kepada Tuhan, berarti di saat kita berdoa, kita mau melihat bahwa kehidupan kita akan selalu disertai, diberkati Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menjaga diri kita untuk tidak mau keluar dari perintah Tuhan. Seperti salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianatinya. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus begitu setia kepada Yudas Iskariot. Tetapi Yudas Iskariot sanggup mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot juga yang membawa para serdadu-serdadu ke Taman Getsemane untuk menangkap Tuhan Yesus. Artinya di situ, orang yang setia berdoa, dia tidak akan mengkhianati dan dia tidak akan mau melanggar perintah Tuhan Yesus. Ya, sama seperti anak-anak kami sekolah minggu, ketika kita masih beribadah di gereja, ibadah sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu memberikan ayat hafalan, kan itu. Memberikan hafalan bulanan, ayat bulanan untuk dihafal. Ketika pada bulan-bulan terakhir, guru-guru sekolah minggu kembali mengingatkan, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menghafal ayat bulanan untuk bulan Februari contohnya? Ada yang tunjuk tangan. Artinya di situ, ketika guru-guru sekolah minggu memberikan satu pekerjaan rumah atau tugas menghafal ayat bulanan, berarti adik-adik kami sekolah minggu menuruti perintahnya karena sudah mengenal guru sekolah minggu. Itu setia kepada perintah Tuhan, setia dan mau menuruti perintah guru sekolah minggu untuk menghafal ayat bulanan dan tidak mungkin mengingkarinya, kan itu kan? Nah. Yang ketiga tadi dikatakan, apa doa kita? Apa doa Tuhan Yesus? Doa Tuhan Yesus katanya di sini begini, supaya cawan ini katanya, supaya penderitaan ini, supaya jalan salib ini
dilepaskan dari dirinya. Supaya via dolorosa itu tidak ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu doanya. Tetapi Allah Bapa yang menyuruhnya tidak mau. Artinya jalan keselamatan atau jalan penderitaan atau via dolorosa terlaksana hanya oleh karena Yesus, anak dari siapa yang kita rayakan pada bulan apa itu? Bulan Desember, kelahiran Tuhan Yesus. Seorang anak lahir dari yang bernama siapa? Maria. Bapaknya siapa? Yusuf. Ya, Yusuf dan Maria sebagai orang tua Tuhan Yesus, dan Yesus sebagai jalan keselamatan, jembatan untuk mempertemukan orang percaya dengan Allah Bapa di surga. Adik-adik kami sekolah minggu, begitu juga dengan kita pada saat ini berdoa. Ketika Yesus berdoa, dia setia melakukan apa yang diperintahkan Allah Bapanya. Ketika Yesus berdoa, dia mengutarakan seluruh isi hatinya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima dengan sukacita dan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Sama halnya dengan adik-adik kami, ketika berdoa berarti adik-adik kami pasti melakukan apa isi doanya, kan itu. Sama halnya tadi nyanyian kita, tangaku name met hule homma tudebata. Untuk apa tangan? Tangan untuk berdoa. Bagaimana sikap orang berdoa? Sikap orang berdoa berarti apa? Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, melipat tangannya, tutup matanya, lalu berbicara kepada Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak kami sekolah minggu, pada minggu terakhir 28 Februari 2021 ini, firman Tuhan mengingatkan kita, seluruh anak-anak kami yang berada hingga saat ini harus menjalani ibadah online. Tetaplah berdoa. Melalui ibadah online ini juga diingatkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Boleh pergi ke mall, tapi jangan rame-rame. Kan itu. Bilang sama bapak, sama mama, jangan kalau ke mall dia pergi, ke gereja mereka tidak mau, nggak boleh. Ya, kalau ada orang tuanya ke pesta bisa, kan itu. Ke tempat wisata Brastagi, pergi. Ke mall, Carrefour, pergi. Padahal ke gereja hanya 1 jam, tidak mau. Katanya corona. Lebih banyak corona di mana? Di mall, di tempat wisata, di tempat yang rame-rame. Kalau di gereja kita apa? Di gereja kita ada jarak tempat duduk. Ya, bilang sama orang tua, bapak sama mama, setiap hari Minggu harus datang ke gereja, bilang. Karena di gereja kita HKBP Perseorangan Nauli aman, tentram. Tetapi harus apa? Pakai masker. Ya, harus pakai masker. Siapa yang tidak pakai masker tidak diizinkan masuk ke gereja. Ya, itu. Berdoalah agar tetap Tuhan melindungi anak-anak kami, keluarga, seluruh jemaat dan gereja, dan seluruh para halado HKBP Perseorangan Nauli, dan secara khusus guru-guru sekolah minggu, agar tetap bisa melaksanakan ibadah online ini dengan sehat walafiat. Guru-guru sekolah minggu selalu sukacita melaksanakan ibadah ini, dan melalui doa anak-anak kami sekolah minggu, puji Tuhan, ini akan tetap kita laksanakan
dan tetap diikuti di rumah masing-masing. Jangan lupa ya, bilang sama bapak sama mama, subscribe bilang, di like, supaya guru-guru sekolah minggu terkenal gitu. Ya, gereja kita juga ya banyak yang mengetahui. Ya, jangan lupa, jangan kalau nonton game bisa 5 jam. Nonton ibadah sekolah minggu paling 45 menit sudah langsung ngantuk, nggak boleh kayak gitu. Ya anak-anak kami ya, dengan tetap setia berdoa, setia mengikuti protokol kesehatan, dan setia selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati, Immanuel, Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini, Engkau telah mengajarkan kami tentang hal bagaimana pentingnya untuk selalu berdoa, berjaga-jaga, dan senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan untuk Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu juga kami telah diingatkan agar kami menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Setia dalam firman Tuhan. Lindungi Tuhan kami, jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, para orang tua dan orang tua kami yang telah lansia. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami, gereja kami. Dan biarlah Tuhan ibadah ini selalu menjadi sukacita yang senantiasa dibawakan di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat-Mu, secara khusus anak-anak kami sekolah minggu. Lindungi Tuhan anak-anak kami sekolah minggu di dalam mengikuti pelajaran melalui online. Biarlah Tuhan yang selalu membuka pikiran mereka untuk setia mengikuti pelajaran mereka. Lindungi mereka Tuhan. Berkati Tuhan para orang tua. Berkati Tuhan juga guru-guru sekolah minggu dan juga seluruh parhalado dan juga yang aktif berperan dalam pelaksanaan ibadah online gereja kami HKBP Parsauran Nauli ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kakak ucapkan buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari dari tanggal 1 sampai tanggal 28, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi lagu penutup dari lagu Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.